Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rega Fransa dengan NIM 08011282530065 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat, yaitu adalah program untuk mengecek apakah suatu bilangan merupakan bilangan sempurna atau tidak. Nah, untuk algoritma deskriptifnya di sini habis program mulai itu program bakal menyiapkan fungsi untuk menghitung jumlah faktor dari suatu bilangan, yaitu memasukkan sebuah bilangan. Setelah angka dimasukkan, program akan mencari semua faktor dari bilangan tersebut kecuali bilangan itu sendiri. Setiap angka yang bisa membagi habis bilangan tersebut akan dijumlahkan. Nah, proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai kemungkinan faktor sudah dicek. Setelah semua faktor dijumlahkan, program akan membandingkan hasilnya dengan bilangan awal. Jika hasil jumlah faktor sama dengan bilangan awal, maka bilangan tersebut adalah bilangan sempurna. Nah, jika tidak sama, maka bilangan tersebut bukan bilangan sempurna. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Ini untuk pseudocode program utamanya, ada integer n, terus ada integer hasil, terus begin, kita read n. Nah, di sini kita bakalan manggil fungsi dari j faktor n, n bagi 2 apakah sama dengan n. Nah, kalau dia sama dengan n, berarti dia bakal cetak n itu adalah bilangan sempurna. Nah, kalau tidak, dia bakalan cetak n bukan bilangan sempurna. Nah, ini untuk fungsi j faktornya, dia ngecek kan apakah i itu sama dengan 0. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka bakalan diisi dengan nilai 0 atau dikembalikan dengan nilai 0. Nah, jika tidak, dia ngecek lagi apakah x mod i itu sama dengan 0. Tidak. Kalau iya, dia bakalan isi dengan nilai i plus, dan dia bakalan panggil lagi j faktor x, i bin 1. Nah, kalau tidak, berarti dia bakalan manggil j faktor x, i bin 1. Nah, ini untuk flowchartnya. Nah, di sini start. Habis itu kita input nilai n, terus di sini kita bakalan manggil proses bagian sini. Nah, habis itu kalau dia benar, dia cetak n adalah bilangan sempurna. Kalau tidak, dia bakal cetak n bukan bilangan sempurna. Nah, untuk fungsi j faktornya start, habis itu mengecek apakah i sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka dia bakalan return 0. Nah, kalau tidak, dia bakal ngecek lagi apakah x mod i sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka i ditambah j faktor x, i bin 1. Nah, kalau tidak, berarti dia bakal proses j faktor x, i bin 1. Nah, mungkin langsung saja ke programnya. Nah, ini untuk programnya ada encode stream itu biar kita memanggil library cin dan co, terus ada using namespace std agar kita tuh nggak menggunakan std lagi. Terus ada pendeklarasian untuk fungsi j faktornya dengan parameter x, y dengan tipe datanya integer. Terus ada pengecekan proses di dalam fungsi j faktornya. Kalau i sama dengan 0, maka dia bakal mengembalikan nilai 0. Nah, kalau tidak, dia ngecek lagi apakah x sisa bagi i sama dengan 0. Kalau dia x sisa bagi sama dengan 0, i sama dengan 0, maka dia bakal mengembalikan nilai i ditambah pemanggilan fungsi j faktor lagi x, i bin 1. Nah, kalau bukan juga kondisi l is x bagi sisa bagi i bukan sama dengan 0, maka dia return ke mengembalikan nilai j faktor x, i bin 1. Nah, di sini ada juga fungsi utamanya, ada begin dan end, terus ada
integer n hasil, terus ada cout masukkan bilangan, in, terus ada if j faktor, terus ada cout n adalah bilangan sempurna, s adalah bilangan n bukan bilangan sempurna. Nah, dia bakal masuk ke sini dulu teman-teman, programnya bakal cetak ini terus ini. Nah, habis itu program bakalan masuk ke proses ini. Nah, ketika program masuk ke proses ini, dia kan manggil, dia belum mencetak ini, dia manggil dulu, dia masuk ke proses j faktor ini. Nah, kalau misalnya di kondisi ini udah selesai, baru dia masuk ke kondisi apakah dia benar atau tidak. Nah, mungkin kita langsung saja. Di sini aku inputnya 6. Misalnya 6. 6 adalah bilangan sempurna. Kita cek kenapa dia bilangan sempurna. Nah, di sini aku udah membuat penjelasannya. Nah, ketika program mulai kan, program bakal menyiapkan fungsi j faktor x, i dan variabel n dengan tipe data integer. Nah, habis itu komputer akan mencetak teks ini. Yang tadi kan muncul teksnya. Nah, habis itu kita diminta untuk input nilai n kan. Nah, kita input tadi nilai n-nya 6. Nah, habis itu komputer masuk ke sini, dia manggil j faktor 6,6 dibagi 2 apakah sama dengan 0. Nah, dia manggil dulu ke atas. Dia masukkan di sini x-nya sama dengan 6, i-nya sama dengan 6 bagi 2 itu 3. Berarti i-nya sama dengan 3. 6 bagi 2 itu 3. Betul lah, 3. 6 bagi 2 3. Nah, dia masuk ke sini. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia masuk ke kondisi ini lagi. Dia ngecek apakah 3 mod i-nya tadi berapa? 6-nya tadi 6 kan? Apakah 6 mod 3 sama dengan 0? Tidak. Ini dia kan nolnya, ini cek dulu. 3 apakah sama dengan 0? Tidak. Berarti dia cek ini, apakah 6 mod 3 sama dengan 0? Iya. Berarti dia masuk ke proses yang ini, i plus j faktor x, i kurang 1. Nah, x-nya berarti 6. 3 kurang 1 2. Berarti dia manggil lagi j faktor 6,2. Nah, dia manggil ke sini, dia ngecek dulu apakah 2 sama dengan 0. Tidak. Berarti dia ke sini, 6 dibagi 2 apakah sama dengan 0? Iya. Berarti dia masuk lagi ke sini, i plus i-nya berarti 2 plus, dia manggil lagi j faktor 6,2 kurang 1 1. Nah, berarti 6,1. Dia ngecek lagi ke sini, apakah 1 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia ngecek lagi ke sini, apakah ini apakah tadi itu masuk ke sini kan, yang bagian 1 plus 2 plus j faktor 6 1. Nah, dia ngecek dulu apakah 1 sama dengan 0. Tidak. Berarti dia masuk ke sini, 6 dibagi 1 apakah sama dengan 0? Iya. Berarti dia masuk lagi ke sini, 1 ditambah j faktor 6,0. Nah, dia ngecek lagi ke sini, apakah 0 sama dengan 0? Iya. Berarti dia return 0. Nah, dia return 0. Nah, nilai 0 ini kan, ini naik ke atas, berarti 0 tambah 1 itu hasilnya 1. Nah, nilai ini bakal naik ke atas, 3 tambah 3 ini 2 tambah 1 3. 3 tambah 3 itu 6. Dia kembali ke program utama ke sini. Berarti j faktor 6,3 itu adalah 6. Nah, apakah 6 sama dengan 6?
Iya, berarti dia bakalan cetak 6 adalah bilangan sempurna. Nah, 6 adalah bilangan sempurna. Nah, coba misalnya kita input 3. 3 bukan bilangan sempurna. Nah, itu kesini. 3 bukan bilangan sempurna. Sini. Nah, berarti kan kita langsung ke sini kan. J faktor, berarti J faktornya itu J faktor 3, 3 dibagi 2 itu 1. Berarti dia J faktor 3,1. Nah, dia ngecek ke sini dulu apakah 1 sama dengan 0. Tidak, berarti dia ngecek ke sini apakah 3 sisa bagi 3 sama dengan 0. Iya, berarti dia bakalan itu 1 plus J faktor 3,1 kurang 1, 0. Nah, dia manggil J faktor 3,0. Nah, dia ngecek lagi apakah I sama dengan 0. Iya, berarti dia retur 0. Nilai ini bakalan diretur dengan 0. Nah, nilai ini akan naik ke atas. 0 tambah 1 itu 1. Berarti nilai J faktor 3,1 itu 0. 3,1 itu 1. Dia cek apakah 1 sama dengan 3. Tidak, berarti dia bukan bilangan sempurna. Nah, coba misalnya kita input lain. 4 juga bilangan sempurna. Coba kita cek ya. 4 bukan bilangan sempurna. Kita cek. Berarti ini 4,2. Dia ngecek apakah 2 sama dengan 0. Tidak, berarti dia cek ke sini apakah 4 mod 2 sama dengan 0. Iya, berarti dia 2 plus J faktor 4,1. Nah, dia ngecek apakah 1 sama dengan 0. Tidak, berarti dia ke sini 4 dibagi 1 apakah sama dengan 0. Iya, berarti dia 1 plus J faktor 4,1 kurang 1, 0. 4,0. Nah, dia ngecek lagi ke sini apakah 0 sama dengan 0. Iya, berarti dia retur 0. Nah, ini bakalan dicek ke atas. 0 tambah 1, 1. Terus naik lagi 1 tambah 2, 3. Nah, nilai ini bakal dikembalikan ke program utama. Dia ngecek apakah 3 sama dengan 4. Tidak, berarti dia cetak bukan bilangan sempurna. Nah, mungkin sekian video dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.